Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan bacaan dari nubuat Yehezkiel. Selamat mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita hari ini. Bacaan dari nubuat Yehezkiel. Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah sabda Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh para gembala? Kalian menikmati susunya, kalian memakai bulunya untuk membuat pakaian. Kalian menyembelih yang gemuk-gemuk, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kalian gembalakan. Yang lemah tidak kalian kuatkan, yang sakit tidak kalian obati, yang luka tidak kalian balut, yang tersesat tidak kalian bawa pulang, yang hilang tidak kalian cari, melainkan mereka kalian injak-injak dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka tercerai-berai karena gembalanya tidak ada, dan mereka menjadi makanan segala binatang di hutan. Domba-dombaku tercerai-berai dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh negeri domba-dombaku tercerai-berai tanpa ada seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah sabda Tuhan. Demi Aku yang hidup, demikianlah sabda Tuhan Allah. Domba-dombaku menjadi mangsa dan makanan segala binatang di hutan, karena tidak ada yang menggembalakannya, sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan menggembalakan dirinya sendiri, tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah sabda Tuhan. Aku sendiri akan melawan para gembala dan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga seterusnya tidak lagi menjadi makanannya. Sebab beginilah sabda Tuhan Allah. Sungguh, Aku sendirilah yang akan memperhatikan domba-dombaku dan mencari mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang kita lakukan ketika diberi tanggung jawab atas orang lain? Pertanyaan ini penting, karena tidak semua orang yang memimpin benar-benar memperhatikan orang yang dipimpinnya. Dalam bacaan hari ini, Tuhan mengecam para gembala Israel. Mereka seharusnya menjaga dan merawat kawanan domba, tetapi justru memanfaatkan mereka untuk kepentingan sendiri. Mereka menikmati susu dan wol domba, tetapi tidak menguatkan yang lemah, tidak mengobati yang sakit, tidak mencari yang tersesat, dan membiarkan domba-domba itu tercerai-berai. Masalahnya bukan karena mereka tidak mampu menjadi pemimpin yang sempurna. Masalahnya adalah mereka lebih memikirkan kepentingan sendiri daripada orang-orang yang menjadi tanggung jawab mereka.
Bacaan ini mungkin terasa jauh karena kita bukan gembala pada zaman Israel. Tetapi kalau kita perhatikan, sebenarnya situasinya dekat dengan kehidupan kita. Seorang ayah dan ibu punya tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Seorang guru punya tanggung jawab terhadap murid-muridnya. Seorang atasan punya tanggung jawab terhadap orang-orang yang bekerja dengannya. Seorang ketua punya tanggung jawab terhadap anggota kelompoknya. Dan dalam gereja, siapapun yang diberi tugas pelayanan punya tanggung jawab terhadap umat yang dilayaninya. Pertanyaannya sederhana. Apakah kita benar-benar memperhatikan mereka? Atau kita hanya menikmati posisi dan keuntungan yang kita dapat dari tanggung jawab itu? Kadang kita ingin dihormati sebagai pemimpin, tetapi tidak mau mendengarkan orang yang kita pimpin. Kita ingin anak-anak patuh, tetapi tidak punya waktu untuk mendengarkan mereka. Kita ingin bawahan bekerja dengan baik, tetapi tidak peduli ketika mereka mengalami kesulitan finansial. Kita ingin pelayanan kita dihargai, tetapi lupa bahwa pelayanan seharusnya dilakukan untuk melayani, bukan untuk mencari pengakuan. Disinilah teguran Tuhan dalam bacaan hari ini menjadi penting. Ketika Tuhan memberi kita tanggung jawab atas orang lain, yang Tuhan lihat bukan hanya bagaimana kita menjalankan tugas, tetapi juga bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang ada di bawah tanggung jawab kita. Apakah mereka merasa didengarkan? Apakah kita peduli ketika mereka mengalami kesulitan? Apakah kita membantu ketika mereka membutuhkan? Atau selama pekerjaan selesai dan kepentingan kita terpenuhi, kita merasa semuanya sudah cukup? Tuhan tidak menghendaki kepemimpinan seperti itu. Dan bacaan ini juga menjadi pengingat bagi kita yang pernah kecewa kepada seorang pemimpin. Mungkin kita pernah punya atasan yang tidak adil, pernah punya pemimpin yang hanya memikirkan dirinya sendiri, pernah berada dalam lingkungan pelayanan yang membuat kita merasa tidak dihargai. Pengalaman seperti itu memang bisa menyakitkan, tetapi jangan sampai kekecewaan itu membuat kita melakukan hal yang sama ketika suatu hari kita diberi tanggung jawab. Kalau sekarang kita menjadi orang tua, jadilah orang tua yang mau mendengarkan. Kalau menjadi atasan, perlakukan orang yang bekerja bersama kita dengan adil. Kalau menjadi ketua, jangan hanya meminta anggota mengikuti keputusan kita, tetapi dengarkanlah pendapat mereka juga. Kalau mendapat tugas pelayanan di gereja, jangan jadikan tugas itu sebagai tempat mencari pujian. Sebab ukuran seorang pemimpin bukan seberapa banyak orang yang tunduk kepadanya. Ukuran seorang pemimpin terlihat dari bagaimana ia memperlakukan orang yang dipercayakan kepadanya. Hari ini kita melihat tanggung jawab kita masing-masing. Mungkin kita tidak punya jabatan besar, tetapi hampir setiap orang pernah berada dalam posisi untuk memimpin atau membantu orang lain. Di rumah, di tempat kerja, di sekolah, di komunitas, atau di gereja. Kalau hari ini Tuhan menempatkan orang-orang itu dalam tanggung jawab kita, jangan hanya bertanya, apa yang bisa mereka lakukan untukku? Tanyakan juga, apa yang bisa kulakukan untuk mereka? Karena menjadi pemimpin bukan pertama-tama soal memiliki kuasa. Menjadi pemimpin berarti bersedia bertanggung jawab atas orang lain. Marilah kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu bagaimana kami sering menginginkan posisi atau tanggung jawab,
tetapi belum tentu siap melayani dengan sungguh-sungguh. Ampunilah kami ketika kami lebih memikirkan kepentingan sendiri daripada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kami. Ajarilah kami menjadi orang tua yang mau mendengarkan, pemimpin yang adil, atasan yang memperhatikan, dan pelayan gereja yang sungguh melayani. Ketika kami diberi tanggung jawab, jangan biarkan kami menggunakan posisi itu untuk mencari keuntungan atau pengakuan. Bantulah kami memperlakukan setiap orang dengan hormat dan kepedulian. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.